Dalam keadaan hamil besar, Julia terus berlari berusaha menyelamatkan diri. Dengan nafas terengah, dia berusaha mencari pertolongan, lalu berusaha sembunyi, namun dia terus mendekat. Julia adalah seorang desainer grafis yang baru-baru ini diberhentikan setelah perusahaan tempat dia bekerja memutuskan untuk mengurangi karyawannya. Bersamaan dia juga baru putus dengan pacarnya bernama Drew. Drew adalah pria yang baik yang masih dia cintai, tapi mereka tidak lagi menginginkan hal yang sama. Julia ini sedang berjuang secara finansial dan semua lamaran pekerjaannya terus saja ditolak. Jadi Julia memutuskan untuk memulai bisnis desain grafisnya sendiri sambil bekerja sebagai pekerja lepas untuk sementara waktu. Ceritanya dia ini masih dalam masa-masa sulit lah gitu ya. Namun dia terus berjuang untuk menemukan klien. Di sisi lain dia memiliki teman akrab yang sangat dia cintai bernama Celia yang sangat mendukungnya. Di sebuah pesta yang diatur oleh Celia, Julia bertemu dengan seorang wanita cantik yang karismatik bernama Alana yang baru saja putus dengan pacarnya, sama nih senasib. Nah, kemudian mereka ini menjadi akrab malam itu. Alana menyarankan agar mereka bertemu untuk makan siang, di mana mereka berencana membuat profil kencan lah gitu ya, untuk nyari jodoh lagi gitu. Keesokan paginya, Julia ngerasa nggak enak nih perutnya. Ternyata setelah dicek, dia positif hamil. Dan dia sangat yakin bahwa Drew adalah ayahnya. Alhamdulillah, Drew juga bereaksi sangat positif terhadap berita itu. Dan dia berjanji akan mendukung selama kehamilan Julia. Julia juga menceritakan hal ini pada Celia dan Alana saat makan siang dan mereka berdua sangat mendukungnya. Setelah jalani USG, Julia diketahui bahwa usia kandungannya sudah lewat trimester pertama yang sangat mengejutkannya. Ini berarti bayinya akan lahir lebih cepat dong dari yang diharapkan. Karena Julia nggak punya asuransi kesehatan, Julia mulai kebingungan untuk masalah biaya pengobatan. Sedangkan Drew adalah seorang seniman yang secara materi dia masih merintis gitu. Dan novel grafisnya belum diterima oleh penerbit. Jadi Julia berpikir pasti Drew tidak cukup mampu secara finansial untuk membiayai lahiran Julia. 100 on that one, and then the rest on that one. These are pamphlets for our free birthing class if you're interested. Oh, thank you. Suatu hari Alana muncul dengan rencananya yang ingin cepat kaya raya lah gitu. Dia memberitahu Julia tentang seorang wanita hamil di Royal Oak yang menjual test pack kehamilan positif dengan harga yang sangat mahal. Alana menyarankan agar dia dan Julia menjalankan bisnis itu bersama-sama. Klien mereka adalah wanita yang ingin memaksa atau menjebak pacar mereka untuk menikahinya atau ingin mengambil cuti panjang dari pekerjaan atau dengan alasan lain. Mereka nanti akan mendatangi klien-kliennya, kemudian akan memberikan hasil kehamilannya dengan kesepakatan membagi uangnya 70% untuk Julia dan 30% untuk Alana. Semudah itu, awalnya Julia tidak sepenuhnya tertarik dengan ide ini karena mereka terlalu tidak bermoral dan tidak etis baginya, tapi dia tidak sepenuhnya menolak ya. 3 bulan kemudian, keadaan mendesak Julia. Akhirnya nih anak memutuskan untuk mencoba rencana Alana tempo lalu. Dan dalam waktu singkat, Julia menghasilkan $2.000. Bahkan ada yang menawarkan $10.000 lebih. Namun, Julia lama-lama merasa kurang nyaman. Masalahnya, mereka jadi terlena gitu. Hingga akhirnya Alana berubah menjadi sosok yang berbeda. Ya, Alana mulai mengancam Julia hingga kekerasan pun terjadi. Are the tests ready yet? How did you get into my house, Alana? That's not how this works, Jules. I thought you said it wasn't illegal. Fine. Then I'll go to the cops. I'll tell them that I was forced into it and it was your idea and You're the one that's pregnant. That's not true. I will take the tests. You will handle the client. take the tests. Was that so hard? Julia menceritakan apa yang dialaminya kepada Celia. Mendengar cerita Julia jelas membuat Celia marah dan dia akan menegurnya langsung. Julia bersikeras agar Celia tidak melakukannya, namun Celia merasa bertanggung jawab karena keduanya saling mengenal di pestanya, juga karena Celia tahu karakter Alana. Hi, what a nice surprise. Leave Jules alone. I don't know what you're talking Cut the about. games, Alana. Celia, we're still cool, right?
Di rumah sakit, perawat menyatakan bahwa luka-luka Celia bukan karena terjatuh, melainkan karena benturan benda tumpul. Julia pun langsung mencurigai adanya tindak kejahatan dan keterlibatan Alana di dalamnya. Dan ini adalah Queen, calon ibu tunggal yang Julia kenal di kelas bersalin. Dia adalah seorang yang sengaja memilih menjadi ibu tunggal dan keduanya menjalin persahabatan karena kesamaan nasib. Queen juga orang pertama yang tahu masalah Julia dan Alana setelah Queen menyaksikan langsung saat Alana mengancamnya. Suatu hari, Julia menerima sebuah paket di luar pintunya. Paket itu berisi informasi tentang Queen, yang ternyata dia adalah seorang jurnalis yang sedang menyamar dengan nama aslinya Maureen Queen. Paket itu ternyata adalah dari Alana, yang meyakinkan bahwa pengungkapan ini akan menjauhkannya dari Maureen karena dia merahasiakan identitas aslinya. Maureen ini sebenarnya tidak hamil karena dia sedang dalam misi. Ketika Julia menemuinya dan meminta penjelasan atas penyamarannya, dia mengatakan bahwa dirinya sedang melakukan penelitian untuk sebuah cerita tentang jenis scam kehamilan gitu, yang melibatkan Alana dan Julia, dan dia ingin mengungkapkan orang-orang di baliknya. Alana ini merupakan kasus yang menarik karena dia adalah orang pertama yang terlibat dalam kasus ini. Menurut penelitiannya, ibu tunggal yang sedang hamil dan sedang mengalami kesulitan keuangan adalah orang-orang yang terlibat dalam bisnis ini. Karena Julia sedang hamil dan masih lajang, Maureen mencoba mencari tahu apakah dia terlibat dalam pemerasan ini atau tidak gitu. Untuk membuktikannya, Maureen siap memberikan bukti-bukti kejahatan Alana pada Julia. Mereka pun janjian nanti malam di coffee shop. Setelah tragedi Celia itu, Julia terus diikuti oleh orang misterius yang kita asumsikan dia adalah Alana. Ketika Alana muncul untuk mengantarkan jatah Julia, Julia pun bertanya kepada Alana, namun Alana menyangkalnya bahwa dia tidak pernah menguntitnya. Dan ternyata sosok misterius itu adalah seorang pria yang hidupnya hancur karena rencana jahat Alana. Kita panggil dia Boy. Boy ini sudah menikah dengan Megan dan sudah memiliki anak. Kemudian Boy pernah menjalin hubungan satu malam nih sama seorang gadis bernama Sheila. Setelah itu tiba-tiba si Sheila muncul dengan hasil tes pack kehamilan palsu yang positif dan mulai memerasnya untuk mendapatkan uang dari Boy, hingga Megan mengetahuinya dan meninggalkannya pergi bersama anak-anak mereka. Selain itu, Boy juga kehilangan pekerjaannya karena dampak berita tentang situasi rumah tangganya tersebar. Dia kemudian mengetahui dari Sheila bahwa Sheila ini mendapatkan hasil tes pack dari temannya yaitu Alana. Setelah itu dia mulai mengikuti Alana hingga Boy melihat Alana sedang berinteraksi dengan Julia yang sedang hamil. Dari sanalah dia menyadari bahwa Julia adalah orang di balik hasil tes pack positif itu. Kemudian dia memutuskan untuk mengikuti Julia. Awalnya Boy ingin membawa Julia dan melaporkannya ke polisi. Namun setelah bicara dengan Julia, Boy mengerti dan memahami posisi Julia. Kemudian dia pamit pulang, namun tiba-tiba saat Julia mau pergi ke coffee shop untuk menemui Maureen, betapa terkejutnya dia melihat Boy sudah tergeletak di halaman rumahnya. Dan ternyata Hey, You're not going to the cops, Jules. Jules, where are you? give me the phone. akhirnya mereka kembali ke rumah Julia. Jadi Beb, Alana ini jadi psycho itu bukan tanpa alasan. Semua ada sebabnya. Dulu itu si Alana ini pernah menikah dengan seorang pria pemalas dan dia memberinya akses ke semua keuangan dan harta bendanya. Jadi atas nama pacarnya, yang berdampak Alana ini jadi kehilangan segalanya saat putus dan tidak punya apa-apa. Nah, setelah mereka putus itulah Alana bertemu dengan Julia di pesta ulang tahunnya Celia. Kemudian akrab, merasa sama-sama lajang dan merasa senasib. Dia ini terobsesi ingin kaya raya tanpa campur tangan pria. Karena bagi dia, pria itu hanya menghancurkan hidup wanita. Ketika Julia hamil, Alana melihat ini adalah golden ticket. Dia berencana untuk memanfaatkannya agar dapat banyak uang yang menguntungkannya. Saat itu Alana masih bersikukuh, ingin terus memanfaatkan Julia. Namun Julia tetap menolaknya, yang membuat Alana naik pitam hingga dia tak segan
dan menyerang Julia, membuat Julia pun jelas tak tinggal diam. Enam bulan kemudian, mereka telah pulih dari trauma. Mereka sekarang tinggal bersama dengan bayi perempuan mereka. Hubungan mereka dengan Maureen jadi sahabat, dan dia akan menerima penghargaan Best Undercover Story atas karyanya dalam pemerasan skam kehamilan. Alana telah dihukum atas kejahatannya, dan Celia masih jadi sahabat baik Julia. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di film berikutnya. Aku pamit, bye-bye.